Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Yola Azizudivi dari 11 IPA 7, nomor urut absen yaitu 34. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum difusi dan osmosis. Oke, di sini alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum difusi dan osmosis antara lain yaitu alatnya gelas, kemudian sendok, dan piring kecil. Kemudian bahannya adalah pewarna makanan, air teh, dan wortel, kemudian adalah garam. Oke, baiklah, kita akan dimulai dengan proses difusi. Di sini proses difusi adalah proses yang merupakan perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi kepada konsentrasi yang lebih rendah. Di sini saya akan mempraktekkan dengan air segelas dan pewarna makanan. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini air yang saya biarkan tadi yang telah saya tuangkan dengan pewarna makanan telah bercampur dengan pewarna makanannya dan tanpa saya aduk sama sekali. Di sini membuktikan bahwa terjadinya proses difusi. Di sini proses difusi adalah proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi dan ke konsentrasi rendah. Di sini konsentrasinya adalah pewarna makanan, konsentrasi tingginya, dan konsentrasi rendahnya adalah air. Ini adalah larutan air yang dicampurkan dengan pewarna makanan. Larutannya tercampur dengan sendirinya, tanpa diaduk sama sekali. Inilah salah satu contoh dari proses difusi. Oke, baiklah. Di sini kita akan melakukan selanjutnya yaitu proses osmosis. Proses osmosis adalah perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang rendah kepada konsentrasi yang lebih tinggi. Kita akan mencobanya dengan menggunakan 2 gelas air, kemudian garam, dan wortel. Pertama, saya akan membiarkan 1 gelas air ini diisi dengan garam, dan 1 gelas airnya lagi tidak diapa-apain atau tidak ditambah dengan apapun. Oke. Maka kita akan memasukkan wortel ke dalam larutan garam. Saya akan memasukkannya. Dan saya akan masukkan lagi kepada air yang tidak dicampur dengan apapun. Kemudian kita tunggu sampai 5-10 menit. Oke, setelah 5 menit saya biarkan hampir 10 menit. Kita lihat apa yang terjadi pada wortel. Yang terjadi pada wortel di dalam larutan garam, wortel berubah warna menjadi lebih cerah, kemudian teksturnya menjadi lebih lembek atau lembut. Sedangkan yang terjadi pada wortel di dalam air yang tidak diberi larutan tambahan apapun, maka wortelnya cenderung tetap dan warnanya tetap, kemudian bentuk atau teksturnya tetap biasa saja dan bahkan semakin mengeras. Oke, ini adalah yang terjadi pada wortel yang larut ke dalam larutan garam. Dia berbentuk lebih cerah dibandingkan wortel biasa dan teksturnya lebih lembut. Dapat kita perhatikan, itu adalah yang terjadi pada wortel yang dimasukkan ke dalam air. Teksturnya tidak berubah sama sekali dan warnanya juga begitu.
bahkan semakin padat dan semakin keras. Jadi, osmosis adalah proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang rendah kepada konsentrasi yang lebih tinggi. Di dalam larutan garam, konsentrasi yang lebih rendah adalah wortel, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi adalah larutan garamnya. Kemudian, di dalam larutan air yang tidak dicampur apapun, konsentrasi yang lebih rendahnya adalah air dan konsentrasi yang lebih tingginya adalah wortel. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dalam praktikum ini. Kesimpulan dalam proses difusi. Difusi adalah proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi kepada konsentrasi yang lebih rendah. Hubungannya ke dalam sel yang akan kita praktikumkan ini adalah difusi terjadi kepada difusi oksigen dan difusi karbon dioksida yang terjadi di dalam membran alveolus. Dan kesimpulan di dalam proses osmosis atau praktikum osmosis yang telah kita lakukan, osmosis adalah suatu proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang rendah kepada konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulan di dalam praktikum osmosis yang dapat kita ambil adalah osmosis adalah suatu proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang rendah kepada konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian, hubungan dengan sel yang telah kita praktikumkan adalah yang kita bahas pada saat ini adalah jika cairan atau larutannya merupakan larutan yang encer atau hipotonis, maka yang terjadi pada sel tumbuhan adalah tekanan turgid, dan yang terjadi pada sel hewan adalah lisis atau pecah. Dan apabila larutannya merupakan larutan pekat atau hipertonis, maka yang terjadi pada sel tumbuhan adalah plasmolisis, dan yang terjadi pada sel hewan adalah pengerutan. Baiklah, cukup sekian dari praktikum yang saya jelaskan pada kali ini mengenai praktikum osmosis dan praktikum difusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak.